berdiri sebuah industri berkaitan dengan pendanaan yang tidak kecil. Coba kita bayangkan, biaya cetak, biaya karyawan, segala macam. Halo sahabat MK, kembali lagi di podcast MK Official. Perkenalkan, saya Gaisa, selaku presenter podcast kali ini. Saat ini kita kedatangan narasumber. Beliau bernama Bapak Djonro Inranto Munte S.Sos. Lahir di Sumatera Utara 6 April 1973. Beliau adalah lulusan Fakultas Komunikasi IISIP Jakarta. Dan beliau juga sempat meraih penghargaan sebagai jurnalis muda motivator 2009 pilihan Majelis Pers Indonesia. Saat ini beliau sebagai pimpinan umum di pimpinan redaksi Majalah Narwastu dan juga salah satu pembina perkumpulan wartawan media Kristiani Indonesia atau Perwamki dan juga salah satu penasihat Forum Jurnalis Batak atau Forjuba. Nah, sahabat MK, bagaimana sih tantangan media cetak di era digitalisasi? Sebelumnya, katakan semua, bongkar semua, tuntaskan semua. Nah, saat ini sudah hadir Bapak Djonro Inranto Munte S.Sos. Selamat datang Bapak. Ini panggilnya Bapak atau apa nih? Enaknya kita biar santai. Abang aja. Oh, panggil Abang aja. Oke. Bapak, Abang ya panggilnya biasanya dari Sumatera ya Bang ya? Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, wah hebat sekali ya Bang. Di sini kita akan membahas tentang temanya tantangan media cetak di era digitalisasi nih Bang. Nah sebelumnya saya ada pertanyaan untuk majalah Narwastu Bang. Kira-kira berdiri dari tahun kapan sih Bang untuk majalah Narwastu sendiri? Ya. Terima kasih Pak Gesa. Saya juga menyapa para pemirsa MK Official. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Bapak, Ibu, dan para sahabat berada, kiranya kita semua sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti pertanyaan dari Mbak Gesa, bagaimana profil majalah Narwastu? Ini majalah Kristiani ya. Baik. Jadi kita segmennya itu di komunitas Kristiani. Ini majalah sudah ada sejak tahun 1994. Wow, lama itu sekali ya Bang. Berupa tabloid ya. Nah, tapi ada beberapa dinamika perubahan manajemen. Saya baru full untuk sebagai manajer atau pemimpin umum majalah ini sejak tahun 2010. Baik. Jadi majalah ini pembacanya adalah komunitas Kristiani, baik kalangan intelektual, cendekiawan, para pimpinan gereja, para pengacara Kristen, politisi, ibu rumah tangga, termasuk pimpinan organisasi, termasuk wakil rakyat atau politisi Kristen. Baik. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan karena ada beberapa tokoh nasionalis yang kita anggap selama ini suka menggaungkan kerukunan, kedamaian untuk bangsa ini, kita muat juga di majalah kita. Karena majalah ini seperti motonya menyuarakan kabar baik. Kabar baik itu adalah menyuarakan suara kerukunan, kedamaian untuk bangsa ini. Jadi seperti yang sering digaungkan oleh MPR RI, 4 pilar persatuan bangsa, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45 itu selalu kita gaungkan. Baik. Jadi ini majalah Kristiani yang sangat Indonesia. Bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa kita di tengah gempuran ideologi atau katakanlah tantangan saat ini. Begitu Mbak Gesa. Wah hebat sekali ya Bang. Nah untuk pembaca dari majalah Narwastu sendiri ini dari mana Bang untuk pembacanya? Ya pembaca kita itu dari hasil survei kita yang selalu kita adakan setiap tahun ya. Keluarga ya. Jadi kalau kita misalnya datang ke sebuah keluarga Kristiani itu majalah biasanya ditaruh di meja tamu atau di perpustakaan. Baik. Atau bahkan di kantor-kantor, biasanya kalau ada kantor-kantor katakanlah kebetulan pemiliknya itu seorang Kristiani, itu ditaruh di meja tunggu, di meja rapat. Jadi pembaca kita itu dari kalangan seperti yang saya katakan tadi, dari keluarga, profesional, pimpinan gereja, kemudian wakil rakyat, pengacara-pengacara. Jadi pengacara-pengacara yang sekarang seperti muncul di TV,
seperti Kamarudin Simanjuntak, Saur Siagian, Pak Sugeng Teguh Santoso yang sekarang ramai di TV, itu mereka itu para sahabat Narwastu begitu. Wow, Iya. hebat sekali ya Bang. Iya. Berarti banyak juga kalangan yang membaca Iya. majalah Narwastu ya Bang ya. Iya. Nah, untuk di tema kita kali ini, bagaimana sih Bang untuk tantangan majalah Narwastu di era digitalisasi saat ini Bang? Iya. Siapapun tidak bisa pungkiri tantangan media cetak di era digitalisasi seperti ini, apalagi 2,5 tahun lebih kita menghadapi pandemi COVID ya, Betul. luar biasa. Saya mau sampaikan sedikit. Media sekaliber Sinar Harapan, Suara Pembaruan itu sekarang sudah tutup. Pertanyaannya ada apa? Betul. Memang penerbitan media ini sebuah industri berkaitan dengan pendanaan yang tidak kecil. Coba kita bayangkan biaya cetak, biaya karyawan segala macam. Nah, tapi kita lihat sekarang dari pernyataan yang pernah disampaikan oleh tokoh Dewan Pers almarhum Pak Leo Batubara, saat ini ada media online yang terdaftar di Dewan Pers itu 31.000 lebih media online ya. Iya. Belum lagi media online yang belum terdaftar. Coba kita bayangkan itu. Jadi ketika kita bangun pagi, kita melihat handphone, kita sudah disuguhkan dulu dengan berita-berita di media online. Betul. Itu media online. Betul. Belum lagi media sosial. Dari Facebook, Twitter, ya, Instagram, kemudian YouTube, segala macam. Jadi memang ini era informasi yang membuat kita benar-benar memang, apalagi sekarang ini setiap keluarga, katakanlah mulai dari anak SD, bahkan anak Masih kecil, ya, 2 sampai sudah 3 memegang tahun. handphone. Betul. Ya, jadi ini benar-benar memang sebuah situasi yang tidak bisa kita hindari. Betul. Tapi kita sebagai praktisi dari media cetak, ya harus benar-benar memutar otak bagaimana supaya kita tetap eksis. Ya puji Tuhan ya, di masa pandemi COVID-19 ini, Baik. di saat gempuran ekonomi begitu luar biasa, majalah Narwastu selalu terbit 1 bulan sekali, teratur dan eksis. Wow, hebat sekali. Bagaimana strategi kita? Ya tentu di sini saya pun sebagai pemimpin umum, ya belajar sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pimpinan media, supaya tetap membuat media ini tetap eksis atau terbit. Tetap eksis. Begitu. Dari majalahnya ya Bang ya? Dari majalahnya. Oke, nah Bang itu keren banget ya Bang, tetap bertahan di dunia era digitalisasi saat ini ya Bang. Nah bagaimana sih Bang strategi majalah Narwastu untuk tetap bertahan dan eksis? Itu cara-caranya boleh dikasih tips ke penonton Bang? Iya. Saya sampaikan lagi tambahan tadi ya. Jadi selain kita mendirikan media cetak sekali sebulan, kita juga punya media online. Dan ini tambah lagi. Sejak 4 bulan yang lalu kami juga sudah membuat podcast. Ya, podcast sangat sederhana ya. Wow. Dengan hanya modal handphone 1, ya kami sudah memproduksi podcast itu 18. Wow. Itu ada tokoh-tokoh ya, masih sederhana lah ya. Tapi kami mengakomodir narasumber kami, sahabat kami untuk tampil di podcast. Satu yang mau saya sampaikan, ini satu-satunya katakanlah media Kristiani yang setiap tahun selalu memberikan award atau penghargaan kepada tokoh-tokoh yang kita anggap inspiratif dan mampu memotivasi. Dan selalu ini kita berikan penghargaan setiap awal tahun atau perayaan tahun baru dan Natal kepada tokoh-tokoh pilihan Narwastu ini. Tokoh-tokoh pilihan Narwastu ini tentu yang pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Wah, baik. Dan berkaitan dengan tadi bagaimana tipsnya, ini sekarang era kolaborasi. Kita tidak bisa main sendiri ya, kita harus kerjasama dengan berbagai pihak. Seperti contoh, ini majalah kami, majalah Narwastu. Ya, kami kerjasama dengan berbagai gereja, organisasi Kristiani, kemudian katakanlah anggota dewan. Ya, ternyata ini yang selama ini kita lupa. Di daerah-daerah tertentu banyak pembaca kita juga. Jadi misalnya ada wakil rakyat yang misalnya daerah pemilihan atau dapilnya itu di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh masyarakat lah. Mereka membagikan majalah saya, itu bagian dari pencerdasan. Jadi ternyata tidak semua orang Indonesia, terutama yang di pedesaan itu, bisa mengakses atau mendapat informasi dari digital atau dari smartphone atau dari handphone. Baik. Jadi media cetak ini sebagai alternatif. Dan satu hal juga yang mau saya sampaikan begini. Memang kalau kita bicara dari sisi ekonomi ya,
Karena sekarang banyak orang memasang iklan di media sosial. Kemudian berkurang iklan untuk media cetak. Itu sangat berpengaruh. Nah, bagaimana kami menyiasatinya? Ini tips-tips khusus yang mungkin tidak bisa kami buka di podcast ini ya. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan. Kita terus mencari strategi bagaimana supaya bisa eksis. Bagaimana media itu bisa memberikan informasi yang baik dan sehat kepada publik. Kemudian memberikan gagasan sebagai kontrol sosial, sebagai media untuk menyampaikan opini ke publik, dan juga untuk media untuk hiburan. Dan satu hal yang mau kami sampaikan, media cetak ini agak unik. Uniknya begini, ketika kita misalnya berada di kamar, ya kita bisa menyimaknya di pesawat segala macam. Kalau media online ini kan kadang-kadang dibatasi kita, apalagi orang tua, ya itu sangat terbatas untuk berhadapan dengan radiasi handphone. Dan ini temuan menarik bagi saya. Iya. Kami punya penasehat seorang dokter mata yang tidak asing lagi, namanya Bapak Dokter Waldensius Girsang. Ini seorang dokter mata yang sudah punya reputasi internasional. Baik. Jadi temuannya begini, ini cukup menarik, perlu kita perhatikan. Ini sebagai edukasi publik juga ya. Ternyata sejak pandemi COVID-19 selama 2,5 tahun lebih ini, kan banyak orang tua yang bekerja di rumah, anak-anak baik yang sekolah, kuliah itu kan berhadapan dengan laptop, handphone online gitu ya. Itu ternyata sangat mengganggu kesehatan mata. Jadi kalau misalnya dibuat mencek kesehatan mata, bisa kita bayangkan itu berapa jam seorang anak atau katakanlah mahasiswa berhadapan dengan laptop atau handphone, berhadapan dengan layar komputer, layar laptop atau handphonenya itu apa itu nggak mengganggu mata. Jadi salah satu alternatif ya membaca dalam bentuk kertas atau media atau majalah atau buku. Iya. Begitu Bang Lebih Yesa. dapat menjaga kesehatan mata juga ya Bang ya. Itu juga perlu kita perhatikan dari sisi kesehatan mata ya. Betul. Begitu. Betul Bang. Ya. Nah berarti memang di dunia era digitalisasi juga tetap masih membutuhkan dunia cetak ya Bang ya. Untuk dari segi kesehatan kita juga bisa lihat dan mungkin ada beberapa untuk seperti orang tua yang tidak dapat membaca langsung mengenai radiasi ke mata, itu juga bisa dipertimbangkan ya Bang untuk saat ini ya. Kayak gitu. Oke, Bang, aku panggilnya Bang Jonro atau Bang John nih, biar asik. Boleh. Bang John, biar akrab ya Bang ya. Iya. Oke, Bang John, kira-kira ada nggak sih Bang tips untuk anak-anak di era digitalisasi saat ini agar mereka dapat menyukai membaca gitu Bang. Rata-rata kan saya seperti ponakan saya aja itu dia tidak begitu suka membaca Bang. Kira-kira mungkin ada tips buat dari Bang John nih untuk anak-anak muda saat ini. Iya, mungkin saya bicara dari sisi budaya orang Indonesia dulu ya. Orang Indonesia itu lebih senang yang sifatnya audiovisual. Ada gambar, ada suara, atau bahkan ada warna. Dibanding dengan kita berhadapan dengan tulisan atau huruf. Kita berhadapan dengan tulisan atau huruf ini, kita kan diajak tetap berpikir, berimajinasi. Betul. Apa pesan yang mau disampaikan dari sebuah tulisan. Yang mau saya sampaikan, ini peran orang tua dari sejak dini harus memulai anaknya itu mengurangi pemakaian gadget. Betul. Ya, misalnya ada dulu pernah saya dapat sebuah artikel yang rame dulu viral ya di media sosial. Betul. Jam 8 malam seharusnya anak-anak sekolah itu jangan lagi diberikan untuk memegang handphone. Betul. Ya, memegang game, ya. Nah, kemudian kita himbau juga para orang tua supaya mulai kembali ya menggarahkan anaknya membawa anak ke toko buku, Gramedia, segala macam. Betul. Karena sekarang kita kasihan juga melihat penerbit. Ada sebuah penerbit di dekat kantor kami di daerah Rawamangun, Gunung Agung namanya, itu sudah tutup. Pasalnya apa? Ternyata peminat untuk belanja di sana makin berkurang. Jadi kita sebagai generasi muda, mari kembali kita galakkan budaya baca. Saya melihat ada dua ikon duta baca Indonesia ya, kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi saya. Iya. Itu Tantowi Yahya. Ya. Sama siapa namanya yang mantan presenter Metro TV itu? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Kita perlu melihat orang yang banyak membaca itu
percayalah, secara intelektual, secara wawasan itu lebih berbobot dalam hal keilmuan. Baik. Ya, kan ada pepatah mengatakan banyak membaca banyak ilmu. Ya. Lebih baik katanya kutu buku daripada mati kutu. Iya betul. Jadi kita harus mulai menggairahkan kembali membaca, ya. Kita kurangi handphone. Boleh kita handphone. Ya, saya juga butuh handphone. Saya misalnya bangun pagi sudah harus mencek misalnya berita dari Detikcom, Kompas.com, kemudian berita lainnya di media sosial, di handphone saya. Belum lagi media sosial. Coba mungkin kita kalau kita kembali lihat keseharian kita. Bagi saya barangkali bangun pagi mungkin handphone pertama Langsung yang dilihat. lihat handphone, Bang. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan di sini, handphone tidak salah. Tapi masalah disiplin waktu supaya kita kembali tetap bisa membaca buku perlu kita perhatikan. Ini memang sebuah refleksi atau perenungan bagi kita orang tua atau anak muda. Apakah kita selama ini tanda petik ya sudah mendewakan gadget kita atau smartphone kita? Karena kemana-mana begini, kita pergi misalnya kemana-mana yang diutamakan handphone dulu. Handphone dulu di awal ya Bang. Handphone tinggal misalnya kita mau kemana, kalau perlu dikejar ambil lagi. Iya. Baik. Itu yang mau saya sampaikan Mbak Gesa. Baik Bang John, terima kasih Bang John. Sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak di era zaman digitalisasi. Ya. Dan tidak selamanya membaca itu membosankan ya Bang John ya. Itu bisa mengembangkan untuk kreativitas kita juga ya Bang untuk membaca. Oke Bang John, terima kasih banyak atas kehadirannya Bang John di podcast kita kali ini. Mungkin nanti untuk sahabat MK bisa juga lihat-lihat podcast dari majalah Narwastu. Itu bisa diakses di websitenya ya Bang atau di majalah Narwastu. Majalah Narwastu Ya, itu bisa langsung di search, bisa langsung tonton aja langsung podcast-podcast dari Narwastu. Ya. Dan sahabat MK Official, terima kasih telah menonton podcast kita yang bertema tantangan media cetak di era digitalisasi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa.